Tapi kalau wudunya terburu-buru ya, karena cuma ditendang-tendang doang airnya ya. Basuh kaki, tenang-tenang ya. Tenang-tenang bolak-balik ya. Selesai ya. Langsung lari ngejar imam, takut ketinggalan ya. Celaka dia. Dia akan masuk neraka. Kenapa? Karena sholat dalam keadaan wudunya itu tidak sempurna. Jadi nanti di hari kiamat ada orang yang ngaku datang ke Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad, saya umatmu ya Nabi, minta disyafaati, tolong saya ya Muhammad. Tapi ternyata wajahnya hitam, tangannya hitam, kakinya hitam. Mana tanda kalau kamu umat saya? Wa an Aliin, dan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, fi sifatil wudu'i, menjelaskan tentang kriteria wudunya Rasul. Summa tamadmada wastansara salasan. Kemudian berkumur dan istinsar, sama tadi ya, menghirup lewat hidung. Salasan sebanyak 3 kali. Yumadmidu, berkumur, wayansuru, dan menghirup air, minal kaffi alladhi ya'khudhu, minal kaffi, dari telapak tangan, alladhi ya'khudhu, yang mengambil, minhu, dari telapak tangan, al-ma'a, akan air. Akhrajahu, meriwayatkan akan hadis siapa? Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wan Nasa'i. Ini riwayat yang lain ya, tentang tata cara wudunya Rasulullah SAW yang disebutkan atau dijelaskan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu. Tadi sudah disebutkan ya, sudah dijelaskan. Summa tamadmada wastansara salasan. Yumadmidu wa yansuru minal kafil ladzi ya'khudhu minhul ma. Jadi mengumpulkan, ngambil air, buat kumur, dan menghirup air lewat hidung ya. Jadi satu. Tadi sudah disebutkan ya. Wa an Abdullah bin Zaid, dan dari sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, fi sifatil wudu, tentang kriteria wudu atau sifat wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa adkhala, kemudian memasukkan, yadahu, siapa Rasulullah ya, yadahu, akan tangannya, famadmada, kemudian berkumur, siapa Rasulullah, wastansyaqa, dan menghirup air lewat hidung, min kaffin wahidin, dari satu telapak tangan, yaf'alu, melakukan, siapa Rasulullah, dzalika, akan hal itu, salasan, 3 kali. Muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih. Rawinya antara Imam Bukhari dan Muslim sama sanadnya ya. Jadi ini cara yang tadi yang bagus dalam mazhab Syafi'i ya. Soalnya ini hadisnya muttafaq alaih. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dengan sanad yang sama ya. Jadi mengambil air, satu ambilan itu untuk wudu dan untuk kumur dan membasuh atau menghirup air lewat hidung. Kumur, ngambil kumur, dilepehkan, kemudian hidung. Nah, ngambil 3 kali. Kalau langsung bisa nggak? Kumur langsung ngambil. Itu. Semuanya boleh, semuanya ada dalilnya. Tapi dalam Syafi'iyah yang bagus itu tadi, satu ambilan untuk kumur dan hidung ya. Dipisah juga boleh. Kumur sendiri, kemudian hidung sendiri. Atau kumpul jadi satu ambilan untuk kumur dan hidung, dan nggak ngambil lagi. Itu untuk 3 kali ya. Jadi ada 3 cara ya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, ra'an nabiyya, ra'a, melihat, siapa? An-nabiyya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulan, akan seorang lelaki, wa fi qadamihi, dan itu tetap pada telapak kaki rajul, telapak kakinya orang tadi, mislu zufri, bermula seperti kuku atau sebesar kuku, lam yusibhu, yang tidak dibasuh siapa rajul,
hu akan mislu zufri. Maaf, lam yusibhu yang tidak mengenai. Hu akan mislu zufri apa al-ma'u, air. Faqala maka bersabda siapa Rasulullah, irji', kembalilah siapa kamu? Fa'ahsin, kemudian perbaiki. Siapa kamu? Wudu'aka, akan wudu'nya kamu. Akhrajahu, mengeluarkan atau meriwayatkan akan hadis siapa? Abu Dawud wan Nasa'i, Imam Abu Dawud dan Nasa'i. Ini juga tentang kesempurnaan atau ya tadi kesempurnaan ya kita dalam membasuh anggota-anggota wudu. Jadi jangan sampai ada yang kelewat ya. Minimal yang rukun. Syukur-syukur lebih ya. Jadi biar cahayanya itu lebih. Nah, suatu ketika Rasulullah itu melihat ada seorang laki-laki. Biasanya kalau nggak disebutkan itu orangnya itu Badui biasanya ya. Badui itu orang Arab yang bagian wilayah pelosok ya. Rasulullah menyaksikan orang tadi itu sedang wudu. Tapi ketika selesai wudu, ada satu bagian di telapak kaki yang tidak terkena air. Kalau rukun dalam membasuh air kan yang harus terbasuh itu telapak kaki ya, bagian kaki itu sampai mata kaki. Minimal segitu. Jadi mata kakinya ikut basah ya. Mata kakinya ikut basah. Nah, ada laki-laki yang ketika wudu pada zaman Rasulullah menyisakan cuma sebesar kuku, berarti kecil banget ya. Itu enggak terbasuh air, masih kering. Rasulullah melihat ya. Berarti begitu teliti Rasulullah ya. Jadi ketika wudu dilihatin sama Rasulullah. Pas sudah selesai dia balik, tar dulu, jangan sholat dulu. Kenapa ya Rasulullah? Balik lagi, sempurnakan wudumu. Kemudian balik lagi, dia wudu untuk menyempurnakan. Jadi jangan sampai ada bagian yang tidak terbasuh. Makanya kalau wudu itu jangan terburu-buru ya. Basuh dengan sempurna ya. Dan keadaan wudu ya, itu mempengaruhi keadaan sholat. Kalau wudunya itu khusyuk, tenang, insya Allah sholatnya juga tenang. Tapi kalau wudunya terburu-buru ya, karena cuma tenang-tenang doang airnya ya. Kalau masuk air ya, masuk kaki, tenang-tenang ya. Tenang-tenang, bolak-balik ya. Udah selesai, langsung lari. Ngejar imam, takut ketinggalan ya. Wudunya dulu ya, ketinggalan nggak apa-apa. Yang penting wudunya itu sempurna. Kalau wudu nggak sempurna, sholatnya itu nggak sempurna. Bahkan bisa nggak sah kalau rukunnya itu nggak terpenuhi dengan sempurna ya. Makanya ada hadis yang mengatakan wailun lil aqabi minan nar ya. Celaka bagi tumit-tumit dari api neraka. Maksudnya apa? Ini menerangkan nyinggung orang yang kalau wudunya itu tumitnya nggak terbasuh, celaka dia. Dia akan masuk neraka. Kenapa? Karena sholat dalam keadaan wudunya itu tidak sempurna. Rukunnya ini ya, belum bahas sunahnya, rukunnya aja nggak sempurna, apalagi sunahnya. Jadi ketika basuh kaki ya, kakinya dipegang ya. Tangan kiri ya, ketika basuh tangan kirinya itu di telapaknya, kemudian jari-jarinya itu masuk ke jari-jari kaki, di sela-sela maksudnya gitu ya. Itu kan sunnah. Menyela-nyela jari kaki itu sunnah. Ya, digosok-gosok ya, selesai, diulangi 3 kali, kemudian basuh kaki kiri, tangan kaki kanan itu masuk ke jari-jari tangan ke kaki kiri. Jadi di sela-sela. Ya. Itu sempurna selesai. Demi kesempurnaan salat ya. Karena wudu kan merupakan syarat sah apa syarat wajib? Syarat sah ya. Syarat sahnya salat. Jadi kalau salatnya pengen sah, ya wudunya harus sah. Salatnya pengen baik, wudunya harus baik. Salatnya pengen sempurna, wudunya harus sempurna. Jadi kuncinya itu di wudu ya. Wa anhu, dan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yatawaddau, berwudu siapa Rasulullah bil muddi dengan air seukuran 1 mud. Wa yaghtasilu, dan mandi siapa Rasulullah bisai, dengan ukuran air
satu sok ila khamsati amdadin sampai 5 mud. Muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dengan sanad yang sama. Jadi ini cara penggunaan air ya. Jadi kita ketika wudu itu juga jangan israf ya. Tahu israf ya? Israf itu mubadzir atau membuang-buang air ya. Jangan mentang-mentang air kan banyak, saya juga bayar ya. Terserah saya dong gunainya gimana, makainya gimana ya. Nah kalau dalam wudu itu nggak boleh israf, meskipun wudunya di lautan ya. Kalau wudu di laut kan boleh ya. Wudu di sungai, yang airnya itu meluap, airnya itu banyak ya. Jadi meski wudunya di lautan, itu cara ngambil airnya itu jangan berlebihan ya. Kan air laut kan banyak, nggak mungkin habis. Berapapun saya pakai ya nggak akan berpengaruh ya. Iya, tapi dalam wudu itu nggak boleh berlebihan. Dalam segala sesuatu ya. Termasuk dalam wudu. Jadi kalau ngambil air jangan sekedarnya aja ya. Apalagi air di rumah sendiri ya, yang pakai pompa air ya, atau pakai air dari pam itu kan bayar ya. Itu kalau makanya berlebihan itu nantinya israf. Jadi sekedarnya aja, sesuai dengan sunnah ya, jangan berlebihan. Dan di sini Rasulullah SAW ketika wudu beliau cukup menggunakan air 1 mud. 1 mud itu berapa ya? 1 mud itu kurang dari 1 liter ya. Coba kalau air, ini kan 5 liter ini air yang di botol Zam-Zam itu ya. Atau kalau air mineral itu yang ukuran gede, itu ada yang 1 liter ya? Ya segitu ya. Jadi nggak banyak-banyak. Kalau guru saya pernah menceritakan ya, ketika beliau belajar di Mekah ya. Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki ya. Itu ketika wudu, beliau itu cukup dengan air 1 gelas mineral, air mineral ya. Itu karena madhabnya Maliki ya. Jadi kalau dalam madhab Maliki itu nggak ada ghusl, nggak ada memasuh, nggak ada membasuh, adanya masah, adanya mengusap ya. Jadi kalau dalam madhab Maliki wudunya itu enteng ya. Tapi kalau membasuh sebagian kepala itu harus semua, bukan basuh, mengusap ya. Jadi kalau kita kan mengusap sebagian kepala kan cuma sebagian aja ya. 3 rambut pun itu cukup kalau kita Syafi'iyah. Di sini misalkan ya. Nah, di sini udah sayang udah pakai wax. Apa? Wax doyok. Wax tahu ya, yang minyak rambut yang itu. Sayang kalau kena air nanti bentuk rambutnya nanti berubah ya. Misalnya di sini ya. 3 rambut pun cukup. Asalkan rambut yang masih di area kepala ya. Kalau rambut yang sudah menjuntai ke sini, misalkan ini rambutnya ibu-ibu yang panjang ya. Masuk rambut di sini misalkan ya. Ya nggak bisa ya. Rambutnya di sini. Yang penting kan 3 rambut ya. Itu nggak sah. Kenapa? Karena sudah keluar dari area kepala ya. Jadi yang dibasuh itu rambut yang masih di dalam area kepala. Itu Syafi'i. Tapi kalau Maliki itu semuanya. Kalau kemarin kan Syafi'i itu sunnah gini ya. Kalau Maliki itu wajib. Itu wajib basah semua Maliki. Jadi beratnya di situ. Tapi untuk Maliki itu nggak ada ghusl. Ghusl itu apa? Jadi beda antara ghusl dengan masah ya. Membasuh dengan mengusap itu beda ya. Kalau membasuh itu kita mengalirkan air. Kalau pakai keran berarti kerannya ngucur kita basuh. Ini ya. Artinya kita nampung air kemudian diusapkan, dibasuhkan. Kalau di kolam misalkan ya kita ngambil air, gayung air pakai telapak kemudian dibasuhkan gini. Kalau ngusap cukup dibasahin aja. Dicelupkan, celup. Kemudian gini ya. Kan ibu-ibu kalau ngusap kepala gini atau gini. Kalau gini kan berarti ngambil air, disiram berarti mukanya gitu ya, atau kepalanya. Kalau gini kan cuma ngusap ya, dibasahin doang, kemudian ditempelkan doang. Itu kayak gitu cukup. Nah kemarin sunnahnya sampai sini. Kita celupkan atau kita basahi telapaknya, kemudian gini ya. Itu sunnah. Nah kalau Maliki semuanya usap. Jadi nggak ada membasuh muka, tapi adanya mengusap ya. Jadi cukup dibasahkan gini. Makanya Sayyid Muhammad
Al-Maliki ketika wudu satu air gelas mineral itu cukup ya. Jadi satu air itu doang ya. Kalau kita mungkin nggak cukup ya. Jadi kan cukup di gini ya, dituangkan, dioleskan gini, diputer-puter ya. Cukup udah. Nah, kalau kita nggak cukup ya. Itu karena ada hadis yang lain yang menjelaskan ya. Kalau yang ini mengatakan Rasulullah ketika berwudu itu menggunakan satu mud. Artinya satu mud itu cukup ya. Itu kalau wudu ya. Kemudian kalau Rasulullah itu mandi, artinya mandi wajib ya. Itu menggunakan air satu sok. Nah, kemudian kalau satu sok itu berapa? Kalau menurut Syafi'iyah itu satu sok itu sama dengan 5 mud ya. Tadi satu mud kan sekitar 0,6 liter. Jadi nggak 1 liter. 0,6 liter ya. Jadi dikalikan 5 berarti sekitar 3 liter berarti ya. 3 liter ya. Kalau kali 5 berarti 3 liter. Itu untuk mandi ya. Kalau air ini 5 liter. Berarti kurang yang air ini ya, air galon Zam-Zam yang 5 liter itu ya. Itu berarti kurang dari itu Rasul untuk mandinya ya. Artinya cukup ya. Mandi wajib ini ya. Ketika ibu-ibu habis datang bulan kemudian suci, mandi wajibnya itu kalau ibu-ibu mungkin lebih ya karena rambutnya panjang. Rasul juga rambutnya panjang dulu ya. Rasulullah dulu tuh rambutnya panjang segini, sebahu. Makanya beberapa ulama yang mengikuti sunnah Rasul itu rambutnya panjang segini ya. Tapi itu juga melihat keadaan zaman ya. Artinya mandi seukuran 3 liter itu cukup ya. Jadi yang penting kalau mandi itu semua badan itu basah, terbasuh. Gak harus keramas ya. Karena kan orang kan mikirnya kalau mandi wajib itu keramas ya. Gak harus. Yang penting semua rambut, badan itu kena air semua, maka sudah cukup ya. Dan gak tadzir juga. Jangan boros dalam menggunakan air ya. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah ma minkum min ahadin yatawadda fayusbighul wudu tsumma yaqul ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang sudah kita baca, yang sudah kita bahas bisa bermanfaat bagi kita dan kita bisa mempraktekannya dalam keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna 'ala alladha ashrafna